Di video kali ini kita akan belajar tentang multiple time frame dan bagaimana kita cara entry-nya. Oke, multiple time frame. Multiple time frame maksudnya gimana sih? Kalau kalian tahu, time frame itu ada di atas seperti ini, ada 5 menit, 15 menit, 30, H1. Kalau kalian klik ke bawah itu ada banyak sekali. Bahkan kalian itu bisa membuatnya sendiri, katakanlah 2 menit atau 2,5 menit itu bisa, atau 25 menit ini. Kalau nggak ada di sini tinggal ditambahin sendiri. Maksudnya apa? Saya contohkan. Sekarang D itu maksudnya daily atau harian. Satu candle ini, satu candle di sini itu menandakan satu hari. Oke. Kemudian kalau 1H atau 1 hour, 4H berarti 4 hour atau 4 jam, 1H berarti 1 jam. 1 jam, satu candle di sini menandakan 1 jam. Saya contohkan lagi, candle panjang di sini. Oke, candle satu panjang di sini. Kalau kita masuk ke M30, itu berarti 2 candle ini. Oke, satu panjang tadi berarti 2 candle ini. Tuh lihat. Oke, berarti 2 candle di sini. Turun, kemudian turun dulu, kemudian dia naik. Terus gimana kita bisa tahu entry-nya bagaimana? Kalau cuma kita lihat candle, ya bisa-bisa nggak bisa. Kita harus tentukan sistemnya terlebih dahulu. Apapun sistemnya, kita terlebih dahulu harus tahu tren itu. Pertama, kita harus tentukan trennya. Contoh, kalau tren naik berarti dia seperti ini. Semakin tinggi seperti tangga naik. Ini berarti trennya bullish atau tren naik. Kalau tren turun, ya seperti ini. Seperti tangga turun. Kalau konsolidasi gimana? Ya konsolidasi berarti dia flat atau lurus, garis lurus. Oke, kita udah tahu tren tuh. Tren ada 3, bullish, bearish, konsolidasi. Kemudian kita harus gimana? Ketika kita tahu trennya itu bullish, oke, katakanlah di daily atau time frame besar. Ini time frame besarnya di daily. Time frame H1-nya sedang bearish. Saya harus bagaimana nih? Ya masuk akal loh. Soalnya bullish, time frame kecilnya ini dia sedang bearish. Nah, ini kalau kita masuk ke time frame kecil berarti ini sedang bearish ya. Jadi kalau orang bilang sekarang trennya untuk gold bullish, sekarang trennya gold naik, turun atau konsolidasi, kemungkinan benar semua. Tergantung time frame-nya. Jadi time frame yang mana bakalan kita lihat. Kalau kita lihat H1 kemungkinan dia bearish kan. Kalau kita lihat daily kemungkinan bullish, kalau M15 konsolidasi. Jadi kemungkinan semuanya juga benar kalau bullish, bearish atau konsolidasi. Tergantung time frame-nya. Nah, cara entry-nya bagaimana? Cara entry-nya kita harus lihat terlebih dahulu time frame besarnya tadi. Time frame besarnya adalah bullish, berarti kita cari opportunity untuk buy. Oke, yang di daily kita bisa tarik garis trend line di sini. Kemudian di time frame kecilnya di H1 atau H4 dia sedang bearish, ya masuk akal. Karena di time frame besarnya dia sedang koreksi. Ini di sini dia sedang koreksi. Kapankah kita bisa enter? Ketika market itu ke break area trend line kemudian retest. Berarti di sini sudah waktunya kita bullish. Saya contohkan lebih jelas lagi. Oke, saya contohkan di time frame daily sekarang. Kita lihat di daily itu dia sedang turun, oke. Dia naik, kemudian turun, lower low, kemudian lower high, kemudian dia lower low. Seharusnya ini bagaimana? Seharusnya dia ada kenaikan nih, jadi kayak gitu. Seharusnya dia ada kenaikan di time frame daily. Kemudian kita masuk ke time frame lebih kecil lagi, yaitu di time frame H4. Oke. Di time frame H4 dia sedang, nih sekarang dia sedang bullish. Kenapa kok bullish? Di daily tadi kan bearish. Kita harus ngikuti yang mana? Ya kita nggak ngikuti yang mana-mana. Ya benar juga kalau H4 itu sedang bullish karena di daily sedang ada kenaikan seharusnya sampai dia membentuk high yang baru, lower high sebelum dia turun secara drastis. Nah, di H4 kita bisa lihat, kita bisa gunakan teknik super simple yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu break dan retest. Nih, retest. Kita bisa lihat dia break, dia retest, dia break, dia retest. Seharusnya bagaimana nih? Seharusnya dia break lebih tinggi lagi. Sampai kapankah kita bisa buy posisi? Sampai area trendline yang di sini itu tertembus. Kalau area trendline di sini tertembus berarti di daily-nya ini sudah saatnya kita sell lagi.
bukan buy lagi mengikuti H4. Coba ulang-ulangi video ini kalau masih bingung, karena multiple time frame butuh latihan dan juga butuh pemahaman agak dalam. Ini agak advance, untuk yang masih baru kemungkinan agak bingung, jadi diulang-ulangi lagi. Kemudian lihat video-video kita sebelumnya, contoh super simple, teknik super simple itu bagus digabungin sama ini. Kenapa kita kok sell posisi di sini? Ingat, market itu down up down up down up down. Jadi kita enter sell waktu di sini. Kita nggak enter buy, kita enter sell. Nah, kalau sedang di sini berarti kita tunggu dia lower high sebelum kita sell kembali. Nah, maka dari itu kenapa kita sell di sini. Tapi kita melihatnya tadi di time frame mana? Kita melihatnya di time frame H4. Jadi ketika H4 ke break berarti kita udah nggak bisa buy lagi tuh, karena di daily kemungkinan sudah membentuk lower high. Oke, kita bisanya apa? Kita bisanya sell posisi. Tunggu dia retest, kemudian kita bisa sell jauh banget mengikuti time frame yang di daily tadi. Oke. Nah, mengikuti time frame yang di daily, karena ingat market itu kalau sedang bearish biasanya gini. Ini sekarang seharusnya dia membentuk lower low di sini, membreak area di sini. Retest, kemudian break lagi. Oke, itu cara untuk kita trading dengan multiple time frame. Kita lihat di daily, kemudian kita lihat di H4-nya itu bagaimana. Kalau udah ada yang bilang daily-nya bullish, H4-nya juga bullish, berarti kita harus bagaimana? Kita contohkan aja lagi. Oke, sekarang kita buat skenario. Katakanlah ada ketika daily bullish, H4 bullish, saya harus bagaimana? Atau H1 bullish, kita harus bagaimana? Daily bullish. Oke, daily bullish kan kayak gini. H4 bullish, berarti ini kayak gini. Kita harus bagaimana tuh? Berarti kita harus bisa buy posisi di H4 sampai mentok dia break area sini daily-nya. Nah, jadi gitu. Kita bisa enter buy posisi sampai break area high di daily-nya. Atau kalau pengen aman, kita bisa buy posisi di H4. Kan gini kan H4, buy sampai mentok di area sini. Supaya kalau terjadi double top, kita masih aman. Jadi gitu. Oke, contoh yang lain. Contohnya daily sedang bearish, kemudian H4 atau H1 sedang bullish, Mas. Ini saya harus bagaimana? Contoh, daily sedang bearish. Oke, sekarang sedang bearish, kemudian H4 atau H1 sedang bullish. Ini bullish. Ding 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 ding. Berarti kita harus bagaimana? Kita bisa buy posisi di H4 sampai mentok di area support yang di sini. Oke, jadi jangan buy lagi kalau dia sudah menyentuh area support di sini atau trendline sudah tertembus. Jadi itu adalah konfirmasi di mana kita nggak boleh buy atau sell. Oke, sekarang kita contohkan yang paling terakhir, yaitu konsolidasi. Misalkan di daily sedang konsolidasi, di H4 itu sedang bullish, Mas. Ini saya harus bagaimana? Oke, berarti konsolidasinya itu kemungkinan agak besar, nanti kayak gini. Kemudian di H4 sedang bullish, berarti di area sini. Kita harus ngapain? Kita boleh buy posisi. Ingat tadi up down, kita boleh buy posisi saat di retest. Kita boleh buy posisi sampai mentok di konsolidasinya. Nah, itu tadi di daily. Misalkan kita kalau masuk ke time frame kecil bagaimana? Sama saja, semuanya itu sama. Di entah itu kalian itu di H1, M30, itu benar-benar sama penggunaannya. H1, M30, M15, M5 itu sama. Yang jelas kita harus punya time frame trennya atau time frame untuk oke, ini bakalan bagaimana time frame besarnya. Kemudian kita harus punya time frame untuk entry-nya. Nah, ini tadi kita trennya daily, kita entry-nya di H4 atau H1, dan itu caranya kita entry. Oke, that's it. Itu video dari kita. Semoga ini bermanfaat. Kalau masih bingung, diulang-ulangi lagi karena ini agak begitu rumit sebenarnya. Kalau nggak diulang-ulang terus atau tidak latihan, itu nggak bakalan bisa untuk memahaminya. Kalau ada apa-apa tinggal komen. I will see you next video. Bye bye.